Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rifqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, tentu kita semua sangat peduli kepada anak-anak kita. Ini hal yang biasa dan semua orang tua pasti peduli kepada putra-putrinya. Namun ada hal yang luar biasa yang sudah lama diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu peduli kepada anak cucu kita. Entah itu keturunan dari cucu-cucu kita atau keturunan dari cucu-cucu mereka. Artinya tidak hanya sebatas anak kandung kita yang kita pedulikan, tapi keturunan kita jauh ke bawah yang melanjutkan nasab kita. Hal ini diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dengan sebuah kaidah yang bisa kita bahasakan. Kebaikan yang dilakukan oleh kakek moyang seseorang itu bisa berdampak kepada orang tersebut. Dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang saat ini bisa berdampak kepada cucu-cucunya nanti. Entah itu 200 tahun akan datang, 300 tahunnya akan datang. Kebaikan-kebaikan tersebut bisa bermanfaat untuknya. Begitu juga sebaliknya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang dilakukan oleh kakek moyang seseorang itu kadang bisa berdampak kepada orang tersebut. Dan keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa berdampak kepada cucu-cucunya. Mungkin 100 tahunnya akan datang, 200 tahunnya akan datang. Tapi bisa berdampak. Dan ini diberikan pelajaran oleh Al-Qur'anul Karim tentang hal yang kita sebutkan. Pemirsa Rifqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kalian terhadap ujian, cobaan, bahkan azab yang Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan khusus buat orang-orang yang telah melakukan kezaliman di antara kalian. Kezaliman yang dilakukan di masa lalu itu bisa berdampak terhadap orang-orang yang ada pada masa kini. Minimalnya dampaknya adalah celaan. Minimalnya dampaknya adalah celaan. Akan dikatakan, dulu kakek moyangmu demikian dan demikian. Ini dampak yang buruk, dampak yang tidak baik. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Jangan sampai kita adalah sebuah aib bagi generasi kita yang akan datang. Kemudian, terkait kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap pekan minimal sekali. Tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan pernyataan dari Khidir kepada Musa, yang mana di kota ada sebuah tembok yang dibangun kembali oleh Khidir, di mana tembok rumah tersebut adalah milik dua anak yatim. Yang di bawah rumah tersebut ada simpanan harta dari kakek moyang mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kelak ketika mereka berdua dewasa mereka mengambil manfaatnya. Diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kakek moyang yang saleh, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa kana abuhuma saleha, adalah dua kakek moyang mereka berdua itu dulu adalah orang saleh. Kakek moyang mereka berdua itu dulunya adalah orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga kemanfaatan dari kakek moyang mereka untuk cucunya. Yang jauh nasabnya, jauh jarak waktunya dengan kakek moyang mereka. Ini membuktikan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan saat ini akan berdampak untuk anak cucu kita pada masa mendatang. Keburukan juga demikian. Apabila wal'iyadzubillah ada seseorang yang melakukan keburukan, maka keburukan orang tersebut bisa berdampak untuk anak cucunya. Maka wariskanlah berbagai kebaikan selagi kita bisa. Niatkan, di antara niat kita adalah ingin memberikan manfaat baik untuk anak cucu kita. Sehingga kalau manfaat baik tersebut semakin mendekatkan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita pun akan mendapatkan manfaatnya ketika kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa di alam barzakh sana. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bersemangat dalam melakukan amal saleh,
bersemangat meninggalkan segala bentuk maksiat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.